Jadi banyak perusahaan-perusahaan juga dari sisi tadi yang disampaikan Mas Luhur itu PHK. Bahkan kita kalau bicara dari business owner itu goncangan itu saat ini terasa sekali. Daya beli turun nih. Benar banget. Nah itu sebenarnya begini. Buat teman-teman yang mungkin usahanya masih kecil dan SDM-nya masih terbatas nih. Kalau mengalami hal serupa, pilar apa dulu nih yang harus dibenerin nih Mbak? Kalau disuruh memilih harus langkah apa nih awal dulu nih ketika kita mengalami sebuah turbulensi. Pertama, go digital kalau menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini di studio podcast SBC kedatangan tamu yang luar biasa ya, dimana beliau ini adalah owner dari Jendela Kreatif dan juga sekarang beliau sebagai Menteri Kolaborasi Usaha di Sukses Berkah Community dengan Mbak Erlin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa pokoknya Mas. Oh, kayaknya cerah banget hari ini. Alhamdulillah. Lama ya kita nggak podcast, mungkin hampir 2 tahun yang lalu Mbak ya. Terakhir kita bahas BRM ya. BRM ya, Business Roadmap. Nah, teman-teman di episode kali ini kita akan belajar banyak nih sama Mbak Erlin. Kita nanti akan ngobrolin hal yang menarik tentunya tentang bisnis, apalagi dengan kondisi sekarang nih ya. Banyak sekali kondisi teman-teman yang mungkin usahanya lagi turbulensi nih Mbak, lagi banyak guncangan dengan kondisi pokoknya yang luar biasa ya kondisi saat ini. Nah mungkin sebelumnya Mbak, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih bisnisnya Mbak Erlin. Nah kan Jendela Kreatif. Nah Jendela Kreatif itu apa nih Mbak Erlin? Bidang apa nih? Jadi Jendela Kreatif itu sebuah agensi sih Mas, agensi digital marketing. Jadi kita lebih banyak membuat branding, kemudian kita juga optimasi sosial media, dan banyak sekali kategori yang kita pegang, baik itu F&B ataupun di luar F&B sih sebenarnya. Jadi kita benar-benar mengoptimasi sosial media, apalagi saat ini kan go digital itu sangat diperlukan ya di semua lini bisnis seperti itu. Jadi fokusnya di itu ya, di optimasi di ini ya, sosial media ya. Sosial media sampai kita megang ke iklan, bagaimana jangkauannya, engagementnya biar tercipta. Nah itu kita pegang juga sih dari situ sini. Ya. Gitu. Jadi mereka terima beres ya, diurusin semua gitu ya. Iya benar, karena kan biasanya bisnis owner itu mereka akan disibukkan dengan produksi, mereka disibukkan dengan marketing secara offline, kemudian SDM-nya, bahkan mereka sampai tidak memikirkan gimana sih go digital atau digital marketingnya dari optimasi sosial media itu gimana. Nah dari situ, dari masalah itu kita itu datang untuk megang nih sosial media, kita pegangkan semuanya, dari kita foto produk sampai video, bahkan sampai iklannya juga gitu. Kita pegang semua sih di situ. Luar biasa gitu. Ya. Jadi kan memang banyak sekali mungkin teman-teman yang sudah punya usaha, bagian itunya nggak kegarap gitu Mbak ya. Betul banget itu. Permasalahan bisnis owner itu biasanya di situ sih. Makanya kita ada jasa untuk memegang sosial media, perannya di situ. Betul. Oke, luar biasa. Mbak Erlin. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa ya. Kondisi saat ini kita udah tahu sendiri ya, kondisi Indonesia ini banyak sekali terjadi PHK. Betul, ya kan, luar biasa. PHK di mana-mana. Efisiensi itu kata efisiensi itu kata yang akhir-akhir ini sering kita dengar nih, ya kan. Benar. Efisiensi di perusahaan akhirnya mengurangi karyawannya, kemudian proyek-proyek yang ini juga berkurang. Betul, gitu kan, betul. Dengan kata-kata efisiensi gitu. Nah berarti kan ini bisa dikatakan sebuah turbulensi Mbak ya. Benar. Untuk sebuah di bisnis gitu kan. Nah kita lihatnya dari sisi sebagai pengusaha nih Mbak. Sebenarnya kalau menurut Mbak Erlin nih, turbulensi itu seperti apa sih sebenarnya turbulensi itu di bisnis? Jadi ini menjadi fenomena yang memang saat ini itu terjadi, gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan juga dari sisi tadi yang disampaikan Mas Luhur itu PHK. Bahkan kita kalau bicara dari business owner itu goncangan itu saat ini terasa sekali. Kadang ada yang orang ngomong, wah duitnya ini lagi susah gitu kan. Nah, daya beli turun nih. Benar banget. Nah itu sebenarnya begini.
ketika kita dalam usaha itu pasti akan menemukan sebuah fase goncangan, gitu kan. Goncangan, makanya tadi yang disebut turbulensi itu apa, yaitu goncangan di dalam sebuah bisnis. Kenapa goncangan ini terjadi? Itu bisa ada faktor dari eksternal, ada bisa juga faktor dari internal. Kalau eksternal mungkin keadaan ekonomi yang memang saat ini sedang terjadi seperti ini. Kemudian digital, pertumbuhan digital itu juga, teknologi itu juga sebenarnya mempengaruhi juga. Ada plus minusnya juga sebenarnya gitu. Itu juga secara eksternalnya seperti itu. Kalau secara internal bisa juga terhadap misalnya cash flow, cash flow-nya tidak baik. Kemudian dari sisi SDM, timnya yang tidak solid, itu juga mempengaruhi goncangan-goncangan dalam sebuah bisnis itu seperti itu. Nah, jadi turbulensi itu terjadi ya karena ada faktor eksternal maupun internal. Jadi seperti itu Mas yang terjadi saat ini. Bahkan mungkin dari sisi perusahaan yang saat ini mungkin ada PHK dan lain-lain juga sama sebenarnya mengalami sebuah goncangan. Itu seperti itu. Jadi itu memang harus diantisipasi dan harus dikenali untuk dari awal. Apakah memang perusahaan ini memang benar-benar sedang mengalami turbulensi, harus bagaimana seperti itu. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan kondisinya banyak banget yang mengeluh. Waduh, daya beli turun di mana-mana, ya kan, omsetnya turun. Kemudian kayaknya mungkin ada di perusahaan itu, wah kayaknya tim saya ini jadi kurang produktif karena teknologi sekarang ya, apalagi ada AI kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa adaptif ke sana ya ketinggalan banget gitu kan Mbak. Nah, Oke Mbak, sekarang kita tahu nih misalnya perusahaan kita atau usaha kita, bisnis kita mengalami turbulensi nih, gitu kan. Langkah awalnya kayak gimana ya untuk menanggulangi ini? Sebenarnya itu terjadi juga Mas di Jendela Kreatif itu juga sama. Kita dalam fase juga turbulensi juga saat ini gitu. Apalagi ini berpengaruh sekali terhadap Jendela Kreatif ini karena posisinya begini, pertumbuhan AI yang di semua bidang ini akan mempengaruhi kreatif gitu kan. Itu sangat-sangat kreatif dari sisi, terkadang dari sisi kita dimudahkan, tapi ada juga bumerangnya karena posisi dimudahkan orang-orang sudah bisa nih menggunakan seperti itu, jadi tidak jasa kita itu agak tergeser. Tapi ada juga sih sebenarnya posisi-posisi di mana business owner itu juga tidak bisa menggunakan pertumbuhan teknologi seperti itu. Nah, kalau tadi Mas Luhur tanya, ini apa yang harus dilakukan ketika ada di sebuah usaha itu terjadi turbulensi gitu kan? Yang pertama adalah evaluasi secara total itu. Jadi ketika kita itu posisi bisnis kita itu sedang mengalami turbulensi, kita itu menjadi kesempatan kita mengevaluasi semuanya. Jadi kalau dari kami dari Jendela Kreatif, kita mencoba mengevaluasi ini apa yang harus kita lakukan ketika turbulensi. Pertama, kalau ini untuk general ya, kalau menurut saya pertama adalah kita evaluasi secara internal. Apakah di kita itu sudah juga mengikuti pertumbuhan teknologi? Artinya begini, perkembangan teknologi. Artinya begini, apakah kita sudah mengikuti perkembangan itu dengan go digital? Nah itu kata-kata go digital itu kadang orang gimana sih caranya go digital. Nah sekarang kalau kita bicara pilar dari bisnis itu kan ada marketing, ada produksi, operasional. Nah itu bagaimana bidang ini atau divisi ini atau pilar ini itu go digital juga. Nah itu harus kita evaluasi dari sisi produksi. Apakah dari sisi produksi pendataan, keluar masuknya produk dan lain-lain, apakah sudah go digital atau belum? Karena itu sebenarnya mempermudah bagaimana produksi ini berjalan. Terutama lagi yang utama adalah marketing. Apakah marketing ini sudah go digital juga atau belum gitu. Jangan sampai orang terlena dari kemarin ada bisnis ya kayak tadi, sosial media tidak teroptimasi. Semuanya hanya menggunakan misalnya sama seperti dulu cuma sebar brosur dan lain-lain, tidak menggunakan go digital. Nah itu kan sangat fatal ya. Jadi kalau menurut saya pertama adalah lakukan go digital dari beberapa bidang yang ada di perusahaan. Yang kedua sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba melihat bisnis plan-nya kita. Gitu, harus merubah apakah bisnis plan kita itu masih relevan atau enggak dengan keadaan saat ini. Itu kan harus dilihat lagi.
Jangan sampai kita sudah jalan, pertumbuhan sudah seperti ini, seperti berkembang dari sisi bisnis plan-nya kita tidak update. Nah, itu kan pengaruh juga. Yang ketiga yaitu bagaimana tren. Apakah kita produk kita itu sudah mengikuti tren saat ini, permintaan saat ini. Nah, itu dari 3 poin ini saja itu menjadi evaluasi besar-besaran dalam perusahaan kita. Ya, betul, gitu. Betul. Itu yang harus kita lakukan, Mas. Jadi banyak yang harus kita lakukan seperti tadi, sosial media itu harus diupdate. Jangan sampai kita nggak mengupdate sosial media. Sosial media itu kan banyak ya, ada WA, ada juga IG, ada YouTube, bahkan Facebook, ya kan. Kemudian dari sisi produksi, dari sisi operasional, keuangan, apakah menggunakan juga tool-tool keuangan yang memudahkan kita. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bisnis plan. Bisnis plannya buka lagi. Nah, kenapa sih Mbak kalau bisnis plan itu penting banget? Kan kadang orang bikin bisnis plan itu di awal ya biasanya. Ya, betul. Kalau sudah berjalan gitu di tengah-tengah dia nggak ngupdate, ya udah pokoknya sesuai plan awal lah gitu ya. Nah, itu gimana sebenarnya? Sepenting apa dan kita harus gimana dengan bisnis plan yang usahanya udah jalan, yang sebelumnya kita udah bikin bisnis plan nih gitu. Iya. Jadi gini, bisnis plan itu memang di awal kita usaha itu harus membuat sebuah bisnis plan, itu sudah pasti ya. Tetapi dengan perkembangan saat ini itu sudah pasti bisnis plan itu juga akan ada perubahan. Misalnya nih, channel distribusi. Kalau dulu channel distribusinya hanya dengan getuk tular kalau orang Jawa mouth to mouth gitu kan, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu kan menjadi channel distribusinya. Misalnya seperti itu. Nah, semakin ke sini karena pertumbuhan teknologi sudah luar biasa, ya kita harus melihat lagi distribusi channelnya, distribusi ini harus kita rubah. Nah, artinya dari bisnis plan ini harus kita update lagi. Gitu. Jadi ibaratnya bisnis plan itu kayak kita mau pergi. Kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, ya kita nggak ngerti arahnya kan. Nah, itu kenapa bisnis plan itu penting sekali. Seperti itu sih, Mas. Tadi sempat disinggung masalah tren pasar nih, Mbak. Nah, kita harus seperti apa sih? Peka, tadi kan harus peka gitu ya, harus adaptif. Itu harus seperti apa? Mungkin teman-teman masih bingung, wah saya cara melihat tren pasarnya gimana nih gitu kan. Mungkin masih bingung teman-teman. Nah, itu gimana caranya, Mbak? Sebenarnya pertama yang bisa kita lakukan untuk melihat tren pasar itu kita harus mulai buka mata gitu kan, dalam arti biasanya nih business owner itu kalau sudah pada zona nyaman, ini sudah udah deh kacamata gitu kan. Kuda gitu ya. Jadi dia nggak mau lihat kanan kiri, nggak mau juga melihat apa sih yang sudah dilakukan kompetitor gitu kan. Artinya kita harus buka mata. Kita harus melihat sosial media juga. Ada beberapa business owner, aduh Mbak, boro-boro melihat sosial media. Kadang saya melihat grup aja nggak ada waktu gitu. Padahal itu penting. Begitu kita membuat sosial media, kan sosial media nggak harus kita itu juga memposting joget-joget dan lain-lain, nggak seperti itu. Tapi untuk melihat tren saat ini seperti apa. Jadi kita harus buka mata secara luas. Melihat tren saat ini melalui kacamata sosial media seperti apa. Yang kedua, kita harus mulai ada bonding dengan konsumen, bonding dengan pelanggan. Tanyakan kemauannya saat ini seperti apa, karena mereka itu menjadi feedback utama loh, Mas. Feedback utama kita itu sebenarnya dari konsumen. Ya, jadi mereka pasti akan bilang, ini loh permintaan pasar segini, kayak gini sekarang saat ini. Nah, ini menjadi menjadi feedback kita untuk bisa melihat, membuka tren saat ini seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita gunakan dong sekarang aplikasi udah banyak sekali seperti Google Trend, itu kan juga bisa ya kan. Marketplace juga kita bisa melihat seperti apa permintaan. Yang lagi rame apa nih? Betul gitu ya. Nah, dari situ sih kita bisa melihat tren saat ini sih, Mas. Seperti itu. Dulu kita sempat ngobrol nih, Mbak. Ada satu usaha gitu ya. Di salah satu kota A itu dia rame banget, ya kan, meskipun dengan cara dia masih konvensional gitu ya, nggak go digital gitu ya, karena mungkin menurut warga masyarakat di kota A itu sudah legend nih, gitu ya. Sebetulnya ini usaha kuliner gitu ya. Nah, begitu dia buka cabang di kota B, kok beda gitu kan? Nih, kok kelabakan gitu, bingung kok sepi nih, harus gimana gitu kan. Berarti kan kita
beda kota udah beda tren lagi. Benar, betul. Dan cara mengoptimasinya juga beda lagi kan Mbak. Itu ya Mbak ya. Iya. Jadi ya ini menjadi pengalaman yang memang real ya Mas. Kadang ada business owner dari satu kota ini dia udah survive nih, udah keren nih gitu kan. Banyak orang yang kenal dari satu wilayah itu. Tapi begitu dia buka cabang di wilayah lain nih, kok beda gitu, nggak sekuat di wilayah yang pertama kayak gitu. Nah, padahal ini gunanya kita juga harus melek ibaratnya teknologi, melek juga sosial media. Ternyata kayak yang tadi kita obrolkan itu, di kota B ini sosial medianya luar biasa. Pertarungannya luar biasa. Ternyata kompetitornya lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Nah, disinilah kita juga harus adaptif lah ya, adaptif dengan kota ini. Bagaimana konsumen kota ini itu biasanya menggunakan apa? Pada akhirnya kalau yang kita cerita yang itu, akhirnya kita harus sadari bahwa ternyata di kota B ini sosial media, apalagi KOL, influencer ternyata berpengaruh. Sedangkan di kota A nggak melakukan itu ini. Nah, itulah itu harus adaptif lah kita sebagai business owner gitu. Nah, Mbak, kalau ini buat teman-teman yang mungkin usahanya masih kecil dan SDM-nya masih terbatas nih. Pasukannya masih terbatas nih. Nah, kalau mengalami hal serupa, jadi hal turbulensi tadi ya di bisnis, lagi mengalami guncangan, pilar apa dulu nih yang harus dibenerin nih Mbak? Kan nggak mungkin langsung mengerjakan semua lini kan gitu, terbatas kan. Nah, dari apa dulu nih gitu? Kalau dari yang tadi saya sampaikan beberapa pilar yang harus kita lakukan nih dari evaluasi ini. Kalau disuruh memilih harus langkah apa nih awal dulu nih ketika kita mengalami sebuah turbulensi. Pertama, go digital kalau menurut saya. Bagi teman-teman yang belum go digital. Dan kalaupun sudah go digital itu harus teroptimasi lagi. Apalagi go digitalnya adalah yang hubungannya dengan marketing, Mas. Karena posisinya begini, ketika kita itu marketing melalui sosial media itu kan sebenarnya kita bicara itu biayanya nggak tinggi ya bisa jadi gitu kan. Artinya begini, ketika kita memilih pertama yang harus kita lakukan go digitalnya adalah dari sisi marketing, harapannya ketika sudah ada pemasukan, kita datangin traffic dulu lah ya. Betul, itu kan cash flow otomatis akan lebih baik. Nah gitu kan. Jadi yang pertama yang yang kita lakukan kalau menurut saya adalah go digital melalui dari sisi marketingnya dulu, betul. Dari sisi marketingnya kita optimasi dulu. Begitu cash flow sudah mulai nih, traffic sudah mulai nih, baru kita langsung pindah ke business plan. Perbaiki semua business plannya, update semua business plannya gitu lah. Dari situlah kita akan tahu mapping. Kayak dulu yang pernah kita ada podcast yang dulu ya Mas, kita kan membahasnya tentang BRM ya. BRM itu kan sebuah juga business plan. Kalau dulu kita sudah membuat bisnis plan melalui BRM, kita buka lagi nih BRM-nya gitu kan. Kita lihat lagi masih relevan nggak dengan saat ini kondisinya. Nah itu, makanya itu pentingnya bisnis plan kita harus juga update. Jadi BRM pun bisa diperbarui ya? Betul, bisa. Justru memang BRM itu kan memang punya skala ya, punya waktu. Jadi melihat tren saat ini kok trennya seperti ini, kita buka lagi BRM-nya. Mana nih ternyata yang masih banyak mappingnya, kita harus mapping yang mana yang kosong, mana yang belum kita lakukan. Kita buka lagi bisnis plan-nya. Seperti itu sih Mas. Wah luar biasa, ini daging banget ini ilmunya nih. Iya. Karena memang benar-benar kondisi saat ini tuh seperti itu sih Mas. Iya benar, banyak sekali di mana-mana itu teman-teman ngeluh. Ya pada ngeluh lah gitu kan. Yang tadinya penjualan sekian, sekarang jadi sekian. Yang biasanya dapat project sekian. Benar. Berkurang dari cuma sekian gitu kan. Benar-benar. Itu juga ini kok Mas, ngomong-ngomong soal turbulensi tadi yang saya bilang. Jendela kreatif juga seperti itu. Ngalami kan. Juga ya Mbak? Wah ngalami luar biasa Mas gitu kan. Apalagi dengan AI gitu. AI itu ada di sisi lain menguntungkan, dari sisi produksi kita banyak terbantu. Tapi juga dari sisi pasar bisnis kan otomatis menggeser juga perilaku dari klien, konsumen itu menggeser juga. Nah, apa yang kita lakukan pertama, memang kita itu juga sama. Saya sampai dari kami membuat namanya second brand, namanya ruangtumbuh.com. 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 Apa di sini itu apa? Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan yang saat ini yang saat ini kami lakukan. Jadi
Tapi di sini posisinya adalah target marketnya yang berbeda. Oh, beda. Gitu. Kalau jendela kreatif mungkin kita bicara skala bisnis itu yang running, grow, itu seperti itu. Sedangkan ruang tumbuh ini yang di starting. Iya betul, yang di bawah. Karena apa? Karena sekarang seperti tadi banyak yang kena PHK, otomatis mereka berlomba-lomba membuat sebuah usaha. Sedangkan usaha juga butuh go digital, gitu kan. Betul. Nah, kami membersamai di lini itu, ruang tumbuh itu. Bagaimana kita membersamai dari nol, kita bareng-bareng, pelan-pelan, ini tuh untuk bertumbuh bersama. Jadi kami sama optimasi sosial media, mengerjakan branding starting, awal branding, kemudian kita sampai strategi kampanyenya, strategi gimana kalau kita mau ada promo, grand opening, soft opening. Nah, kita bareng-bareng dari sisi itu. Kalau kemarin jendela kreatif itu yang sudah punya running atau growing, sudah punya tim sosial medianya. Kalau kami di ruang tumbuh ini dari yang kecil, dari yang kecil starting. Karena bagaimanapun starting juga sama, butuh go digital juga, gitu kan, untuk bisa dipublikasi, untuk orang tahu produk kita. Nah, dari ruang tumbuh ini kita mengambil peluang di situ, bahwa mereka juga butuh nih optimasi. Itu karena turbulensi, Mas. Kalau nggak turbulensi nggak juga kayak gini, bener gitu. Nah, ini menjadi sebuah inovasi sih dari jendela kreatif. Jadi strateginya itu, Mbak, ya. Iya. Bikin second brand dengan yang segmen pasar yang berbeda. Berbeda, gitu ya. Karena memang kebutuhan saat ini seperti itu. Banyak orang di PHK, mereka pada bikin usaha kecil-kecil, dari starting mulai itu kan butuh optimasi juga. Nah, kita bareng-bareng dari situ. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita ngomongin ini, Mbak. Mbak Erin kan sekarang sebagai Menteri Kolaborasi Usaha ya. Kalau dulu amal usaha, kolaborasi usaha. Itu apa sih, Mbak, yang dikerjain, Mbak? Maksudnya programnya apa sih? Mungkin di-spill buat teman-teman. Jadi sekarang untuk di periode ini ya, kebetulan kami itu diamanahi untuk memegang kolaborasi amal usaha kalau di SBC. Nah, kolaborasi amal usaha ini apa? Jadi harapannya member-member yang masuk ke SBC ini bagaimana kita bisa saling bertumbuh bersama, gitu kan. Jadi jangan sampai nih menjadi member SBC itu apa sih benefitnya, gitu kan. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita dari kolaborasi amal usaha. Jadi di kolaborasi amal usaha ini, insya Allah kita sedang menyiapkan sebuah portal website yang nantinya di situ akan ada profiling dari member-member usahanya teman-teman. Betul, usahanya di situ. Supaya apa? Supaya ketika kita itu mencari produk atau mungkin konsumen secara luas mencari produk, itu akan bisa masuk informatifnya di situ. Misalnya nih di dalam website itu nanti ada orang yang jual merchandise, gitu kan. Terus kemudian ada orang yang memang sedang mencari itu, dia akan bisa masuk ke dalam portal itu untuk ini aja langsung bisa dihubungi di situ. Kami menyediakan untuk kontak person yang bisa dihubungi juga. Nah, harapannya dengan seperti itu kita bisa membantu member-member SBC ini untuk sama sebenarnya go digital juga. Jadi profilingnya bisa dikenal, bisa orang-orang tahu kalau misalnya membutuhkan produk-produk itu. Nah, itu melalui portal itu. Dan selain itu juga kita berkolaborasi, Mas. Jadi kami itu berkolaborasi dari amal usaha itu untuk mempublikasikan usaha-usaha itu melalui sosial media. Bahkan ketika mereka itu punya produk, kita bisa mempromosikan produk itu. Supaya apa ya? Supaya bisa terjual, bisa ada pendapatan. Nah, itu. Jadi memang kolaborasi amal usaha saat ini itu tugasnya adalah bagaimana membantu member-member ini mengoptimasi dari sisi usahanya. Itu jadi di situ. Jadi ya pokoknya di SBC ini semua bertumbuh bersama, gitu kan. Jadi ada banyak manfaatnya untuk bisa gabung di SBC sendiri, gitu. Kan kebanyakan kita sementara ini kan ya tahu orangnya, cuman secara usahanya orang itu usahanya apa ya? Apalagi kan belum terlalu detail tahu ya. Bagus sekali. Nah, dengan program ini kita jadi tahu nih member
dari chapter mana, kota mana, tahu gitu ya. Iya. Misalnya kita butuh sesuatu nih, butuh vendor untuk apa misalnya gitu kan, bisa cari di situ ya Mbak ya. Iya benar. Itu yang memang menjadi tujuan dari kolaborasi amal usaha adalah di situ. Oke, luar biasa. Ya, gitu. Nah, terakhir Mbak Erlin. Oke. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Siap. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang pastinya sedang berjuang nih untuk menumbuhkan usahanya nih Mbak. Monggo Mbak Erlin. Jadi ketika kita sebagai business owner, kita punya usaha dan mengalami sebuah goncangan gitu. Jangan berpatah semangat, apalagi suudzon ibaratnya kalau kita jangan panik gitu lah. Karena semua itu pasti mengalami hal yang sama. Ada fase di mana kita akan turbulensi. Tinggal bagaimana kita gerak cepat mengevaluasi bisnis kita, apa langkah yang harus kita ambil. Jangan patah semangat kok turun kok ini. Jadi jangan banyak mengeluh gitu loh. Langsung mengambil langkah untuk kita buka lagi, evaluasi semuanya supaya tidak menjadi tumbang atau jadi kolab. Jadi sebisa mungkin gerak cepat untuk evaluasi besar-besaran. Gitu. Mantap banget. Oke Mbak Erlin, terima kasih banyak ya waktunya udah menyempatkan nih sharing-sharing di sini sama teman-teman. Semoga menjadi amal jariah Mbak Erlin nih ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.